Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai menyajikan teks laporan hasil percobaan. Kompetensi dasar atau KD yang kita pelajari itu adalah 4.2. Menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Mengenai struktur teks laporan percobaan dan kaidah-kaidah kebahasaannya itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus kepada menyajikan teks laporan hasil percobaan. Secara umum, pembelajaran pada teks laporan hasil percobaan ini mengarah pada bagaimana kita dapat menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk teks laporan hasil percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan, mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan. Percobaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan percobaan soal makanan, misalnya cara membuat tape, cara membuat bala-bala rasa keju, atau cara menguji kandungan listrik pada buah-buahan, atau cara menguji kandungan pengawet pada makanan, cara menguji asam basa pada makanan. Atau juga bisa percobaan tentang siklus air dan udara, serta peristiwa-peristiwa alam lainnya. Agar dapat menyusun teks laporan dengan baik, sudah pastinya kita harus melakukan percobaan atau penelitian atau eksperimen terlebih dahulu, agar apa yang kita tulis itu, apa yang kita sajikan itu bisa dipertanggungjawabkan karena objektif, ilmiah, sehingga bisa diuji kebenarannya. Karena kalau berdasarkan penelitian, data yang diperoleh itu kita catat semuanya. Dan data yang diperoleh dari catatan semua kegiatan percobaan akan menjadi bahan bagi kita untuk menyusun laporan hasil percobaan. Nah, kalau kita akan menyajikan sebuah laporan percobaan, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu saja kita harus merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan percobaan itu sendiri agar hasilnya lebih akurat, objektif, ilmiah, berdasarkan fakta, dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, apa langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, kita menentukan tujuan penelitian. Misalnya, apa yang ingin saya temukan dalam percobaan atau penelitian atau eksperimen ini? Apa yang akan saya buat atau saya akan buat apa? Kemudian, apa sih alasan kita melaksanakan percobaan? Dan yang keempatnya, apa harapan kita dalam melakukan percobaan ini? Nah, keempat hal ini menjadi patokan atau pedoman bagi kita dalam merumuskan tujuan penelitian atau tujuan percobaan. Langkah yang kedua adalah kita menentukan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, kalau tujuannya sudah kita temukan, tentu saja objeknya juga sudah pasti kita tentukan. Nah, sekarang
bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam melakukan percobaan. Karena kita melakukan percobaan, ini tujuannya, ini objeknya, tentu saja ada bahan dan alat-alat yang harus kita perlukan. Nah, misalnya kalau kita akan melakukan percobaan membuat bala-bala yang rasanya unik, lain daripada yang lain, atau kita memodifikasi dalam membuat bala-bala dengan menambahkan misalnya keju, atau berarti kita akan membuat bala-bala rasa keju. Nah, maka harus dipersiapkan bahan-bahannya, misalnya sayur-sayuran, terigu, minyak, dan tentu saja bahannya kejunya yang membuat kita memodifikasi bala-bala tersebut. Kemudian alatnya apa? Alatnya kompor, katel, dan sebagainya. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan itu tentu saja harus kita daftar. Daftar atau kita catat agar pas pelaksanaannya kita, ini ada yang kurang, ini ada yang harus dilengkapi. Nah, setelah siap alat dan bahan, sudah kita catat, baru kita melaksanakan percobaannya. Nah, ketika kita akan melaporkannya juga, kita sudah ada daftaran dari alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur kerja apa yang akan kita kerjakan. Nah, urutkan langkah-langkahnya secara sistematis berurutan. Makanya banyak menggunakan kata bilangan, misalnya 1, kedua, ketiga, atau boleh menggunakan kata penghubung, misalnya pertama-tama, selanjutnya, kemudian, akhirnya. Nah, itu adalah urutan langkah-langkah. Nah, urutan langkah-langkah itu harus sistematis, berurutan. Tidak boleh acak-acakan. Nah, misalnya seperti ini. Masukkanlah bala-bala ke dalam minyak. Yang keduanya, irislah sayur-sayuran. Maka pembaca akan kebingungan ketika melihat urutan acak-acakan dari langkah kegiatan. Makanya harus satu, misalnya siapkan sayur-sayuran, 2, cuci sayur-sayuran, yang ketiga, misalnya mengiris sayur-sayuran dan selanjutnya. Nah, kalau langkah-langkahnya berurutan atau sistematis, maka pembaca akan gampang memahami urutan kegiatan dalam percobaan tersebut. Selanjutnya, data yang sudah dikumpulkan bisa berupa data tabel, grafik, lain dan sebagainya yang nanti mendukung kepada percobaan yang kita lakukan. Kita kan sudah tahu bahan-bahannya apa, kemudian cara-cara membuat bala-bala. Nah, sekarang akan modifikasikan dengan menambahkan keju, kemudian catat hasilnya. Selanjutnya adalah hasil. Catat semua hasil terjadi dan tidak terjadi sesuai dengan harapan. Jadi ketika kita melaksanakan percobaan tahapan demi tahapan, itu adalah catatlah hasil, baik hasil yang terjadi sesuai dengan harapan kita, maupun catat hasil yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya, ternyata bala-balanya lebih enak, atau bala-balanya rasanya aneh. Nah, itu dicatat sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir, itu adalah simpulan. Simpulan itu apa yang kita dapat dari serangkaian kegiatan tersebut. Jelaskan dari hasil dari yang sudah kita pelajari atau kita lakukan percobaan. Misalnya hasil dari kita membuat bala-bala tersebut, ternyata kesimpulannya adalah bala-bala dimodifikasi dengan menambahkan keju itu terasanya lebih unik, terasanya lebih enak, sepertinya bisa digemari oleh masyarakat banyak juga. Nah, itu adalah langkah-langkah ketika kita akan melakukan dan menyusun sebuah percobaan. Nah, agar lebih jelas lagi, kalian boleh membuka buku paket. Di situ ada
menguji kandungan listrik pada buah-buahan. Nah, ini contohnya menguji kandungan listrik pada buah-buahan. Nah, di sini tentu saja apa yang ingin saya temukan itu adalah tujuan. Tujuannya apa? Yaitu ingin mengetahui buah mana yang banyak mengandung listrik. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu tentu saja buah-buahan. Ada buah-buahan, kita persiapkan buah-buahan manis seperti jeruk, apel, anggur, melon. Buah-buahan asam seperti jeruk nipis dan cerme. Tentu saja alat untuk mengukurnya yaitu voltase dan kabel. Itu adalah alat dan bahan. Selanjutnya langkah-langkah. Setelah alat dan bahan, kemudian kita melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkahnya. Misalnya mengumpulkan beragam buah-buahan yang tadi ada jeruk nipis, ada cermai, ada buah-buahan yang manis yang lainnya. Kemudian langkah berikutnya hubungkan buah dengan sensor voltase. Hubungkan melon dengan sensor voltase. Kemudian hubungkan jeruk nipis dengan sensor voltase dan menghubungkan buah-buahan yang lainnya dengan sensor voltase. Kemudian ukur voltase dan catat hasilnya. Misalnya setelah hubungkan melon dengan sensor voltase, ukur voltase dan catat hasilnya dari menguji melon. Kemudian catat dari hasil menguji jeruk nipis dan menguji buah-buahan. Kemudian hasilnya, apa hasil dari percobaan tersebut? Oh, ternyata buah masam lebih banyak listriknya karena lebih masam. Oh, buah manis lebih sedikit listriknya karena kurang masam. Berarti kesimpulannya adalah, apa arti dari semua ini? Semakin masam buah, semakin banyak kandungan listriknya. Seperti tadi tentu saja jeruk nipis dan cermai itu banyak mengandung listriknya karena rasanya asam. Nah, kesimpulannya apa dari percobaan tersebut? Ternyata buah-buahan yang masam itu kandungan listriknya semakin banyak dan diibaratkan sebagai batu baterai. Buah yang asam itu seperti baterai. Nah, itu contoh simpulan dari percobaan tentang buah-buahan. Nah, setelah mempelajari ini, kalian ditugaskan untuk melakukan percobaan sederhana dengan teman-teman. Boleh misalnya cara membuat, boleh cara menguji apa, boleh berhubungan dengan IPA, boleh berhubungan dengan makanan, boleh misalnya mengulang kembali percobaan waktu kelas 7 atau kelas 8, misalnya menguji asam basa pada makanan. Atau boleh cara membuat tape, atau sesuai dengan di buku paket ada cara membuat pelangi dan sebagainya. Silakan kalian rencanakan percobaan dengan teman-teman, kemudian lakukan percobaan dan tulislah laporan percobaan dan silakan kirim di tugas pada Google Classroom. Apabila ada yang akan ditanyakan, mari kita diskusikan di forum pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian terus semangat untuk melakukan percobaan dan semoga tetap sehat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.